Langkah-langkah remap ECU standar. Yang pertama kita buka software dulu, ada flash tool, pastikan alat terpasang di laptop dan di motor. Posisi saklar di posisi garis. Ini masih belum connect ke ECU. Kita kontak on. Ketika belum terbaca di software kode ECU-nya, kita off on, otomatis kebaca kode ECU-nya. Nah, file inilah kode ECU inilah yang menjadi patokan ketika kita edit di Tuner Pro. Oke, setelah kode ECU terbaca K59J A71 Vario 150 keyless, kita matikan saja kontak motor biar aki nggak tekor. Nah, software kita tutup, kita buka Tuner Pro. Gimana cara merubah di tabelnya untuk BBM? Jadi skala ini kita taruh di skala persen. Jadi khusus BBM kita kasih skala persen di 1500 atau 1400. Nah, kita blok seperti ini. Kita klik kiri tahan ya, tahan. Terus kita geser. Nah, seperti ini. Kita geser sampai 2250. Nah, kita ambil patokan terkecil, misalnya 10%. Nah, jadi area 1400 sampai 2250 kita naikkan menjadi 10%. Nah, tinggal kita klik execute sampai berubah merah. Nah, ini tandanya udah berubah. Dari 1400 sampai 2250 nambah 10%. Itu 2500 sampai 5500 atau sampai 5000 aja. Kita tambah angkanya 6%. Jadi ini kita turunkan. Kenapa angkanya turun? Karena di sini tadi kan sudah kita rubah lewat grafik. Di sini udah tinggi. Nah, kita klik execute. Terus 5500 sampai full atau sampai 9000 kita tambah menjadi 4,5%. Nah, jadi angka ini bukan angka baku, ini buat dasar edit awal aja. Nah, jadi nanti kalau kurang bisa kita tambah lagi ketika sudah masuk ke motor, misalnya kurang, boros atau apa, nanti kita tambah lagi untuk angka-angka tersebut. Jadi ibaratnya itu angka dasar, kita bikin dasar dulu. Nah, oke. Jadi terserah, bisa misalnya angka dasarnya bisa dimulai dari 5 atau 10 atau 7, terserah. Tapi biasanya idealnya itu dimulai dari 10. Nah, seperti itu, kayak tadi 10, terus 6, terus 4,5. Dengan catatan grafik harus dirubah dulu. Oke. Setelah ini berubah semua, baru kita klik save atau committing. Masuk tahap selanjutnya, kita rubah limiter. Nah, di sini ada beberapa limiter sampai 6. Oke. Kita geser dulu. Untuk limiter di sini penambahannya kita samakan.
kita taruh di offset atau manual bisa, misalnya 10.400 kita ketik aja manual 10.400 ya udah. Udah, ini udah sama, kita samakan aja, kita save, masuk ke limiter 2 sama, kita ketik manual aja 10.400, kita samakan min max nya. Nah setelah itu kita klik pojok ini supaya ini ganti, habis itu kita save limiter 3, kita klik pojok sampai tanda kuning ini nyala, baru kita save 10.400, kita klik terus save 10.400 nyala, kita klik sini save limiter 5 10.400 oke, kita save. Oke, kita cek apakah udah berubah semua. Limiter 1 udah, limiter 2 sudah, limiter 4, limiter 3, limiter 5, ignition limiter atau limiter 6. Nah, udah semua, kita tutup. Nah, seperti itu untuk merubah poin limiter. Lanjut kita rubah breakpoint TPS. Oke, ini maksimalnya di 74. Nah, jadi cukup kita rubah lewat grafik aja kalau untuk breakpoint. Jadi kita selaraskan jaraknya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Biar nggak ada yang terlalu jauh atau terlalu dekat di TPS. Nah, kita rubah mulai TPS 21 ini. Jadi setiap motor berbeda-beda nanti bentuknya, tapi untuk editnya hampir semua sama. Kita ratakan aja untuk jarak antar titik ini supaya nggak ada yang jauh atau dekat. Nah, seperti ini untuk merubah breakpoint TPS. Nah, kalau udah, grafik kita tutup, di sini kita save. Nah, untuk breakpoint RPM, nah ini kita isi manual, kita pakai 1/100 di bawah RPM 2000. Seperti ini, kita edit manual aja. Nah, untuk 2000 ke atas kita 1/250. Ini sudah benar sampai 5000 kita 1/500 jaraknya. Nah, oke, udah. Nah, di sini kita maksimalkan tadi limiternya 10.400, bisa kita 10.400 atau 10.200 atau 10.000. Kita ambil di bawah limiter aja 10.200. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau udah sesuai breakpoint RPM nya tinggal kita
save. Nah, setelah kita edit semua dari BBM atau fuel, terus pengapian, limiter, terus breakpoint, untuk menu-menu lain abaikan. Jadi yang penting 4 poin itu. Nah, habis itu kita save filenya. Nah, untuk nge-save file ini kita klik file, save bin as. Ya, jangan lupa di sini kasih tanda biar tidak bingung nanti mana file yang standarnya, mana file yang sudah dirubah. Nah, misalnya ini file perubahan mode 1 misalnya. Nah, sebelum kita klik save ya, perhatikan sebelum kita klik save ini tentukan lokasi penyimpanan. Bisa kita taruh di desktop dulu atau yang lain bisa. Kita ambil contoh, kita taruh di desktop, kita klik desktop, baru kita save. Nah, itu file sudah tersimpan di desktop. Nah, ini file yang barusan kita rubah dan siap untuk masuk ke Ecu. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Setelah Ecu tadi terbaca kodenya di Honda Flash Tool, kita masuk ke Tuner Pro. Nah, kita masukkan file yang tadi terbaca di software. Saya ambil contoh Vario Keyless 150. Nah, ketika kita buka di sini tidak tersedia, langsung lari ke desktop. Jadi patokannya desktop. Untuk saya ini kan simpen ke desktop, jadi untuk penyimpanan terserah. Ini saya ambil contoh, saya simpen di desktop. Ini patokannya di desktop saya, terus pakai Tremap. Sindengan. Nah, ini Vario 150 keyless. Nah, ini select bin to open. Nah, jadi disuruh masukkan file bin. Nah, ini kan ada beberapa tipe file. Yang ini XCF, ini ADX. Nah, ini binnya ini K59J A71 Vario Keyless. Select bin to open, kita masukkan binnya. Jadi ini buat patokan. Jadi ketika di sini disuruh masukkan bin, jangan dimasukkan file-file lain, jangan dimasukkan XDF atau ADX. Nah, jadi masukkan file bin. Nah, ini file bin saya, klik terus open. Nah, ketika bin sudah masuk, kita masukkan XDF, select XDF seperti biasa. Di sini ketika nggak ada filenya K59J A71, di sini binnya. Nah, kita masuk ke desktop sebagai acuan, pakai Tremap, terus sindengan. Nah, Vario 150 keyless K59J A71, K59J A71, select XDF, berarti dimasukkan XDF. Nah, ini sudah sesuai tipe filenya XDF. Nah, kita masukkan, kita klik, kita open. Nah, di sini udah masuk Vario 150 keyless K59J A71 sesuai dengan yang terbaca di software tadi. Nah, ini untuk menu BBM, pengapian, limiter sama breakpoint. Jadi untuk Ecu standar cukup 4 poin penting ini yang kita rubah. Cara memasukkan file yang kita rubah di Tuner Pro ke motor. Oke, pastikan alat sudah terpasang. Kita buka software Honda Flash Tool. Kita buka software Honda Flash Tool. Kita kontak on. Pastikan alat berkedip.
connect, kita konekin off on. Nah, ketika udah connect motornya, kita klik open file. Nah, di sini ini file standar tadi file rubahannya kita simpan di desktop. Kita klik desktop, kita cari. Nah, ini file rubahan mode 1. Setelah masuk di sini, kita klik fast-forward atau kita checklist fast-forwardnya. Kalau fast-forward sudah terchecklist, nggak usah diklik lagi, tinggal kita klik flash. Nah, kita tunggu sampai selesai. Ini proses memasukkan data yang kita rubah dari tuner pro tadi ke ECU motor seperti ini. Pastikan kontak tetap on, alat tetap terpasang, baterai kondisi bagus, biar tidak gagal flash. Kita tunggu sampai selesai proses memasukkan datanya. Untuk mempersingkat waktu, saya jeda dulu. Oke, proses masih berjalan. Tunggu sampai ada notifikasi selesai. Kalau udah notifikasi muncul seperti ini, berarti sudah selesai. Kontak di off dulu, biarkan beberapa detik, 3 atau 5 detik, baru di on ulang. Nah, file sudah masuk ke motor. Oke, terima kasih. Seperti itu cara merubah data mulai dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya untuk cara merubah BBM, mau kita borosin atau kita iritin. Nah, kita buka ini tabelnya. Jadi untuk itu menu BBM ada beberapa menu, ada yang 3, ada yang 2. Ini ada suhu dingin atau base map, suhu hangat load map 1 sama load map 2. Oke, kita buka yang load map 1 atau BBM suhu hangat. Nah, ini untuk menampilkan grafik, kita klik ini. Usahakan untuk mengedit grafik kita putar dulu dengan cara ini, klik kanan tahan ya, tahan, terus kita putar seperti ini. Usahakan sejajar dengan kita gambarnya. Nah, seperti ini. Kalau kita perbesar, kita rubah yang melengkung ke bawah ini dengan cara kursor kita taruh di luar ini, di luar grafik tapi di dalam garis ini. Di sini kita klik kiri ya, tahan,
klik kiri tahan, terus geser gini. Nah seperti ini, Nah setelah itu lepas, kursor taruh di poin biru, klik kiri lagi ya, klik kiri seperti ini. Nah seperti ini. Oke, klik kiri lagi, baru geser tarik. Nah seperti ini. Oke, jadi yang area melengkung ke bawah ini kita rubah, kita bikin landai dulu seperti ini. Nah ini untuk cara merubah BPM, kita rubah dulu di grafiknya. Nah, terus bisa kita rapikan satu persatu seperti ini. Nah seperti ini. Jadi kita bisa main grafik. Oke, nah, jadi kita rapikan dulu seperti ini. Nah, setelah grafik terubah rapi seperti ini, kita tutup. Nah otomatis di tabel ini udah berubah. Nah habis itu kita rubah tabelnya. Setelah grafik selesai, baru kita rubah di tabelnya seperti itu. Setelah kita merubah BPM, kita merubah ignition atau pengapian. Kita buka tabelnya. Nah untuk pengapian jangan lupa skalanya ini kita rubah ke offset. Nah jadi untuk pengapian kita rubah ke offset. Untuk pengapian poin-poin yang besar ini tidak usah dirubah. Nah, jadi kita ambil yang angka-angka terkecil ya, misalnya di sini dari idle atau pengapian stasioner sampai 1800 atau 2000. Nah untuk awalan kita tambah 2. Jangan lupa ini posisi offset ya, kita tambah 2. Jadi terserah, kalau mau nambah 1 ya silahkan. Tapi idealnya untuk awal pengeditan itu biasanya 2. Nah kita rubah di sini jadi seperti ini, fokus di angka-angka terkecil seperti ini, jalan ke kanan. Jadi untuk pengapian angkanya bervariasi, penambahannya tidak melulu 1 poin atau 2 poin. Jadi idealnya bisa penambah 1, ada tabel tertentu ada yang nambah 2 seperti itu.
Jadi kita fokus angka terkecil dulu. Kalau rubah ya, nah, seperti ini untuk pengapian. Yang angka-angka tertinggi nggak usah dirubah. Kita patok 2 dulu. Nah seperti ini. Nah jadi berurutan. Nah seperti ini untuk pengapian. Beda dengan BPM. Nah, kita usahakan yang angka-angka yang terkecil kita pilah-pilah seperti ini. 16, 15, 18 berada di tengah. Execute. Jadi setiap kita rubah, kita execute. Ini. Seperti ini. Cukup seperti ini kalau untuk merubah pengapian. Nah, kita finishing, kita rapikan di grafik. Jadi sebaliknya, kalau BPM tadi grafik dulu, kalau pengapian kita di tabel dulu, baru kita finishing di grafiknya untuk melihat kerataannya. Nah, difokus di grafik yang keriting ini. Seperti ini, kita buat polanya tidak jauh beda dengan yang di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengapian metode perubahannya seperti ini. Jadi hanya poin tertentu yang kita rubah. Nah, yang standar sudah bagus, tidak usah dirubah. Oke, seperti ini untuk model merubah pengapian atau ignition. Nah, habis itu kita klik save atau commit change.